Ya, pemirsa, kami hadirkan lagi gambar terkini atau suasana terkini di JCC venue debat malam hari ini. Sudah mulai rame, Cak? Kayak lebih rame dari tadi, Alfat ya. Ya. Karena memang sekarang sudah pukul berapa ini, Alfat? Sudah jam 5 itu kurang. tandanya. Hampir kurang lebih praktis 2 jam lagi kita nanti akan menyaksikan debat terakhir. Ini sudah siap, ini bisa jadi ini adalah protokoler yang nantinya akan menyiapkan arena atau venue debat menunggu kehadiran dari masing-masing paslon. Kalau kita lihat juga jadwalnya jam 5 biasanya mereka sudah mulai ada berangkat nih, Cak nih. Tapi kita lihat seperti apa nih persiapannya. Tapi sebelum itu, karena tema hari ini adalah soal sosial dan kesejahteraan masyarakat, kita ingin tampilkan juga nih data mengenai stunting yang dari tadi juga sudah disinggung oleh beberapa juru bicara. Betul. Ya. Sambil diiringi oleh yel-yel para pasangan calon. Kita coba tampilkan ya. Kita kembali lagi studio, kita tampilkan bagaimana data stunting di Indonesia. Jadi perhatian para paslon ini. Benar sekali, karena memang tema stunting ini dalam kampanye-kampanye yang dilakukan oleh masing-masing paslon memang pasti menyangkut permasalahan stunting. Mari kita lihat data angka stunting di Indonesia, pemirsa. Kalau 2019 27,7, 2020 26,9, 2021 24,4, 2022 21,6. Pastinya inilah yang nanti akan mereka turunkan, Alfat, dengan sesuai cara-cara yang menurut mereka paling efektif. Meskipun terlihat turun, tapi jumlahnya masih 20%-an, cukup tinggi, Caca. Ini harus ada cara-cara yang spektakuler untuk bisa mengatasi hal tersebut. Nah, sekarang kita akan kembali ke segmen tanya jawab crossfire. Tadi sudah jubir dari paslon 02 memberikan jawabannya, dan sekarang gilirannya Bang Ciko Hakim dari kubu 03 akan menerima pertanyaan dari 1 dan 2. Dari Bang Wihyadi dulu, silakan. Ya, Bang Wihyadi, boleh bertanya kepada Bang Ciko. Saya boleh menjawab yang tadi? Ya, boleh sedikit ya, langsung. Sedikit aja ya. Baik. Jadi begini, mengenai masalah penganggaran 20% itu, 20% hingga saat ini tidak pernah ada dari Kementerian Keuangan yang menyatakan 20% itu memang betul-betul 20%. Oke. Karena apa? Karena anggaran 20% pendidikan itu dipecah-pecah oleh Kementerian Keuangan. Baik. Yang auditnya sampai sekarang tidak pernah hidupnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa yang namanya undang-undang terhadap masalah pendidikan 20% itu tidak hanya di APBN, APBD pun, dan ini belum dijalankan. Jadi saya kira di sini masih ada fiskal yang masih bisa dipakai untuk mengatasi makan siang itu. Baik. Ya. Nah, kemudian kalau mengenai masalah import sapi, itu kita proyeksinya, kalau proyeksi itu semuanya full, maka kita membutuhkan susu itu dengan membutuhkan sapi yang demikian yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya. Jadi saya kira itu. Dan sambil menyambung, saya juga pertanyaan kepada Mas Ciko di sini. Jadi apa yang disampaikan tadi mengenai masalah pendidikan satu rumah satu sarjana. Nah, satu rumah sarjana ini implementasinya mengenai masalah satu rumah satu sarjana. Kalau kita melihat saat ini justru banyak sarjana-sarjana yang menganggur. Kalau itu satu rumah satu sarjana, nah saya mau tahu bagaimana mengatasi mengenai masalah pengangguran yang saat ini ada. Kenapa menjadikan itu? Baik, cukup? Baik. Sabar dulu. Sabar dulu. Satu belum nanya. Silakan, Bang Hidayat. Ya, Bang Coki, ada satu program Ganjar itu adalah bicara mengenai penurunan angka kemiskinan. Dan Pak Ganjar kan 10 tahun berpengalaman mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah, dan kelihatannya prestasinya tidak begitu menggembirakan, Pak. Mungkin Bang Coki bisa klarifikasi ini. Ciko. Jadi, Bang Ciko, mohon maaf. Bang Ciko bisa klarifikasi apakah penurunan kemiskinan yang akan dijanjikan untuk tingkat nasional itu reasonable atau tidak, beralasan atau tidak? Berdasarkan rekam jejak. Terima kasih. Kemiskinan, pengangguran, silakan Bang Ciko. Jadi soal pertanyaannya Pak Wihyadi tadi sampai lupa saking nafsunya pengen jawab. Jadi soal satu sarjana di setiap keluarga. Nah, ini kan terkait dengan program-program lain Pak Wihyadi. Jadi ada program kita bicara dengan satu hal yang mungkin kita sama adalah hilirisasi. Ya kan, hilirisasi ini akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, satu. Ya, kita bicara soal pengembangan ekonomi baru seperti ekonomi digital, ekonomi biru, ekonomi hijau, itu semua berada di dalam visi misi kami yang artinya itulah adalah bagian dari peningkatan penyerapan lapangan kerja, dan kita punya target 17 juta lapangan kerja. Dari mana ya? Dari itu, pengembangan itu. Kalau saya mau jawab semua berarti saya harus menjawab satu persatu tentang visi misi itu, tapi intinya kita mempunyai program-program yang ingin meningkatkan serapan dari tenaga kerja. Jadi lapangan kerja baru 17 juta yang mohon maaf nih,
sekarang Prabowo Gibran koar-koar menyebut 19 juta lapangan kerja, tapi dari visi misi yang didaftarkan di KPU angka itu nggak nggak ada di situ. Kita udah cari, artinya ini karena kita bilang 17 juta jadi mau dinaikin 2 juta ya kan. Itu satu. Ini saya ingin intermezzo aja. Yang kedua tadi ada pertanyaan, ada tambahannya selain itu? Udah itu ya. Nah sekarang Mas Ahmad nih, gua rasa Mas Ahmad ini adalah tim ses daripada 03. Karena ini pertanyaan yang memang kita tunggu-tunggu, karena selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar itu berhasil menurunkan angka kemiskinan dan menekan angka kemiskinan dengan presentasi paling tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain. Walaupun memang belum menjadi provinsi yang tidak miskin, tetapi kalau kita bicara presentasi, kita mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga karena Pak Ganjar berhasil menurunkan dan lebih tinggi daripada presentasi yang diturunkan oleh provinsi-provinsi lain. Mantap. Jadi, ada counter attack nih dari 03 nih. Ayo ditanggapi, silakan Bang Hadi. Saya tanggapi dulu ya. Silakan. Jadi begini, yang saya pertanyakan adalah sekarang ini kan masih banyak pengangguran dan kita lihat bahwa angka pengangguran juga cukup tinggi Jawa Tengah. Kita melihat yang namanya UMR di Jawa Tengah juga paling rendah. Nah kemudian dengan mencetak sarjana-sarjana baru, lapangan pekerjaan kan kita harus persiapkan, ya. Nah di sini kalau kita bicara mengenai masalah apa yang disampaikan tadi dari 17 juta lapangan pekerjaan, nah pertanyaannya saya tidak melihat bahwa program hilirisasi menjadi program andalannya 03 di sini, ya kan? Jangan-jangan ini cuma masalah karena hilirisasi melihat ada ada tenaga kerja di situ makanya mengatakan demikian gitu. Kan? Nah jadi ini saya kira perlu ada satu kepastian mengenai masalah tenaga kerja yang ada saat ini penyalurannya. Oke, Bang Hidayat. Oke, Bang Hidayat. Jadi angka kemiskinan ini ada baiknya kita lihat dari BPS, Bang. Jadi kalau klaim-klaim yang memberikan award, saya ingat yang memberikan klaim memberantas kemiskinan itu ternyata adalah pemerintah, institusi pemerintah sendiri. Di mana saat itu Pak Ganjar sama Pak Jokowi belum ada ketegangan seperti sekarang. Dan itu dijadikan prestasi. Nah, saya kira kita harus fair melihat datanya. Dan kalau kita melihat datanya bahwa dalam 10 tahun terakhir, ini data Maret ya 2013 sampai Maret 2023, angka kemiskinan ya yang diperoleh adalah turun sampai 6,48%. Menurut BPS, angka kemiskinan Jawa Tengah belum berhasil menembus ke bawah 10%. Jadi artinya apa? Ini ada persoalan mengenai janji 10 tahun yang lalu ketika Pak Ganjar running dengan apa yang dihasilkan 10 tahun kemudian, ini ada gap. Nah saya kira ini Bang, pertanyaan publik. Kalau seandainya janji 10 tahun yang lalu dia tidak terpenuhi, bagaimana mau buat janji selanjutnya? Apalagi tingkat nasional. Langsung menusuk. Baik, saya ingin minta datanya dari Prof. Suhaib mungkin untuk Prof. Suhaib dulu boleh? Mungkin Prof. Suhaib silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi 3 calon pasangan depan ini kelihatannya sudah mulai bersahabat. Karena idenya sudah semua sama, bicara berkaitan dengan pengangguran dan sumber daya manusia. Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan lapangan kerja, maka yang paling dibangun itu adalah sumber daya manusianya dulu, ya, baru lapangan kerjanya kita bicarakan. Nah, saya setuju tadi dengan 3 pasangan ini. Misalnya tadi pasangan nomor 2 bertanya kepada pasangan nomor 3 bahwa berkaitan dengan sarjana. Nah, memang kalau kita lihat sekarang ini pengalaman saya di desa, banyak anak-anak kita sudah sarjana pulang ke desa. Tidak bisa dia mengapa-ngapain kalau kita baca bahasa sederhananya ya, karena memang dia cuma selesai dengan teori. Maka yang harus diperkuat ke depan oleh pasangan calon ini adalah bagaimana menciptakan sumber manusia yang suplemennya ditambahkan keahliannya. Saya kira misalnya gini, di semua provinsi itu ada namanya balai latihan kerja. Nah harusnya kalau misalnya dia sudah sarjana, maka dimasukkanlah di balai latihan kerja itu untuk dididik menjadi tenaga kerja produktif. Nah produktifnya kalau misalnya salurannya kemana, itulah didesain. Itulah gunanya pemerintah mendesain kira-kira ke tahun 2025 industri apa yang kita mau bangun, sumber pekerjaan apa yang kita mau bangun. Nah disiapkanlah sumber daya manusianya melalui BLK tadi itu. Baik, ya. Sekarang saya ke Prof. Eko. Prof. Eko, di sini saja sudah dibahas mengenai data mulai dari pengangguran, lapangan kerja. Kira-kira debat nanti malam, samakah bahwa mereka akan kuat-kuatan dengan data yang mereka bawa, Prof? Ya,
Data ini penting ya, memang angkatan kerja kita itu yang lulus perguruan tinggi cuma 10%. Mayoritas 37% itu lulus SD dan SMP. Kemiskinan paling banyak terjadi di perdesaan, itu lebih dari 6%. Sisanya 3% di perkotaan. Itu mungkin data-datanya. Soal kemiskinan ini memang kebetulan saya juga membantu ya untuk bisa mendesain bagaimana program kemiskinan itu bisa efektif. Jadi problemnya itu sekarang ini ada 567 triliun dana kemiskinan, baik yang untuk pengurangan subsidi maupun untuk peningkatan produktivitas. Yang mengelola itu 28 kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Wakil Presiden, TNP 2K. Tapi apa yang terjadi, memang mengkoordinasikan program dan kegiatan antar kementerian dan lembaga itu tidak mudah. Di rapat iya, tapi begitu di perencanaan itu kita kembali trilateral meeting, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan sektor. Pendidikan ngomongin pendidikan, kesehatan ngomongin kesehatan. Jadi tidak ada konvergensi. Orang bisa pendidikan tapi nggak dapat kesehatan. Gitu. Nah ini problemnya. Nah soal ini memang penting. Mengapa? Karena 53% angkatan kerja kita itu memang lulusan SMA, bergerak di sektor informal itu 59%, 64% itu pekerjaannya pekerjaan kasar. Sedangkan kita menuju kepada era digitalisasi. Nah, itu nanti perlu strategi itu, bagaimana transform dari pekerjaan-pekerjaan kasar yang 64% tadi itu kepada pekerjaan ekonomi kreatif itu, yang basisnya digital. Oke. Terima kasih. Wah, iya. Kalau tadi 2 sudah ditanya, 3 sudah ditanya. Bang Hidayat siap-siap ya, nanti ditanya masing-masing oleh 2 dan juga 3, tapi sesaat lagi Alfat dan juga pemirsa usai jeda berikut.